Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran cerdas tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 2. Ayo disiapkan buku cerdas tangkasnya. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas 2 muatan, yaitu muatan SBDP dan muatan PPKN. Muatan SBDP KD 3.1 dan 4.1. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang reklame. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar atau kata-kata yang menarik. Tujuan reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Ciri-ciri sebuah reklame yang baik adalah 1. Menggunakan gambar yang menarik. 2. Kalimatnya singkat, jelas, dan mudah dipahami. 3. Informasinya jujur, tidak mengada-ada. 4. Dilakukan berulang-ulang. Jenis-jenis reklame. Berdasarkan tujuannya, reklame dibagi menjadi 2, yaitu reklame komersial dan reklame non-komersial. Berdasarkan pemasangannya, reklame dibagi menjadi 2, yaitu reklame di dalam ruangan dan reklame di luar ruangan. Berdasarkan peletakan medianya, reklame terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame gabungan audio visual. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan contoh reklame. Contoh reklame yang sering kita jumpai adalah 1. Poster. Poster merupakan jenis reklame visual, berbentuk gambar dan tulisan yang berukuran agak besar, sehingga memudahkan untuk dibaca pesan reklamenya. Poster biasanya dipasang di tempat umum yang mudah dilihat orang. Ciri poster antara lain bisa dibaca sendiri. Selanjutnya yang sering kita jumpai dalam masyarakat juga adalah spanduk. Spanduk merupakan jenis reklame visual yang terbuat dari kain memanjang, dipasang melintang di atas jalan atau di antara 2 tiang. Spanduk dapat berisi informasi atau pemberitahuan, himbauan, ajakan, atau propaganda hasil produk. Yang ketiga, brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Ciri-ciri brosur antara lain memiliki pesan tunggal dan hanya sekali diterbitkan, memiliki desain yang menarik, terdapat gambar yang mendukung, berisi informasi lengkap dan jelas, dan dibuat dengan 2, 3, atau tanpa lipatan. Selanjutnya, yang reklame yang sering kita jumpai adalah selebaran. Selebaran adalah jenis reklame yang berbentuk gambar dan tulisan pada lembaran kertas yang digunakan sebagai media promosi atau menyampaikan informasi kepada publik. Jenis reklame seperti ini bisa kita lihat cara penyampaiannya langsung diberikan kepada masyarakat dengan menyebarkan di jalan atau di tempat-tempat yang ramai. Ciri selebaran antara lain berupa selembar kertas tanpa dijilid, menggunakan kalimat yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Bahasanya mudah dimengerti dan bersifat persuasif.
Yang kelima, logo. Logo adalah jenis reklame yang berbentuk gambar yang digunakan sebagai simbol, lambang, atau tanda yang mengandung berbagai arti. Yang keenam, baliho adalah jenis reklame yang berbentuk gambar atau foto serta dibuat menggunakan papan yang besar yang biasanya diletakkan di tempat yang strategis. Yang ketujuh adalah embalase. Embalase adalah jenis reklame yang terdapat pada kemasan atau pembungkus suatu produk yang diperdagangkan. Embalase mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai pembungkus atau pelindung barang produk dan sebagai daya tarik dan pemberitahuan kepada konsumen. Ciri-ciri embalase yang baik antara lain memiliki efektivitas, menjamin keamanan produk, memudahkan pengiriman, mudah dikenali, menyertakan informasi bahan dan izin terkait, desain ekonomis, dan memperhatikan keindahan. Nah, selanjutnya ayo kita perhatikan reklame berikut ini. Kalian bisa melihat di buku Cerdas Tangkas kalian masing-masing. Nah, setelah kalian memahami contoh reklame tersebut, ayo menjodohkan contoh reklame dengan ciri-ciri yang tepat. Ada 4 reklame yang harus kalian jodohkan ciri-cirinya. Embalase, logo, baliho, dan spanduk. Selanjutnya, ayo kita membahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Berikut ini bukan ciri reklame yang baik, yaitu A. Informasi yang disampaikan berlebihan. B. Menggunakan gambar yang menarik. C. Kalimat singkat dan mudah dipahami. D. Disampaikan secara berulang-ulang. Jawaban yang betul adalah A. Informasi yang disampaikan berlebihan. 2. Berisi pemberitahuan dan sekaligus sebagai pelindung produk merupakan ciri reklame jenis embalase. 3. Reklame visual adalah reklame yang dapat dilihat, terdiri dari tulisan dan gambar. Salah satu contoh reklame visual adalah bisa poster, bisa spanduk, ataupun majalah. Soal nomor 4. Alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar atau kata-kata yang menarik disebut reklame. 5. Apa perbedaan reklame komersial dan reklame non-komersial? Reklame komersial bertujuan untuk mencari keuntungan, untuk memperkenalkan produk kepada konsumen agar konsumen tertarik dan membelinya. Sedangkan reklame non-komersial bertujuan untuk memberitahu dan mengajak masyarakat untuk mengikuti isi dari reklame tersebut. Selanjutnya muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Kali ini kita akan belajar tentang keberagaman wirausaha di lingkungan sekitar. Keberagaman kekayaan alam yang terkandung di Indonesia mengakibatkan kegiatan perekonomian antar daerah di Indonesia berbeda. Salah satu contohnya adalah kegiatan ekonomi dalam sektor makanan kecil khas daerah setempat. Biasanya masyarakat setempat akan membudidayakan potensi daerah setempat untuk dikembangkan menjadi satu produk khas daerah. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah menumbuhkan berbagai peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
Mendirikan usaha sendiri disebut sebagai kegiatan berwirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan ekonomi yang didirikan oleh seseorang dengan modal dan kemampuan yang dimiliki oleh pemiliknya. Beberapa contoh kegiatan wirausaha yang ada di sekitar kita yaitu catering, jasa cuci baju atau kita sebut dengan laundry, bengkel motor, pengrajin gerabah, percetakan, penjahit, peternakan, perikanan, barbershop, dan lain-lain. Sebagai seorang wirausahawan, dituntut memiliki beberapa sikap tertentu dalam menjalankan usahanya. Antara lain, disiplin, kreatif, inovatif, jujur, bertanggung jawab, berkomitmen tinggi, berkompeten dan terampil, percaya diri, mandiri, memiliki kemampuan organisasi yang tinggi, berorientasi pada masa depan, dan cerdas dalam finansial. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, antar pemilik usaha harus saling menghargai dan menghormati. Jika antar pemilik usaha saling menghargai dan menghormati, kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Misalnya, kerjasama yang dilakukan pemilik wirausaha pembuatan pakaian. Pemilik usaha pembuatan pakaian tentu membutuhkan petani kapas untuk menyuplai bahan baku pembuatan pakaian yaitu kain. Kain yang diperoleh kemudian dirancang menjadi pakaian. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Di situ adalah gambar sebuah warung yang diberi nama Warung Duren. Setelah mengamati gambar tersebut, tuliskan pendapatmu. Pengusaha apa saja yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut? Selanjutnya kita akan membahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Seorang wirausaha tidak boleh memiliki sikap A. Pesimis, B. Kreatif, C. Inovatif, D. Ulet. Jawaban yang benar adalah A. Pesimis. 2. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, antar pemilik usaha harus saling menghargai, menghormati, dan menjalin kerjasama. 3. Orang yang melakukan kegiatan wirausaha disebut wirausahawan. 4. Kegiatan wirausaha yang dilakukan seseorang dapat membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran. 5. Sebutkan 3 contoh kegiatan wirausaha di lingkungan sekitar. Kegiatan wirausaha seperti catering, laundry, penjahit, bengkel motor, dan lain-lain. Kalian bisa mencarinya sendiri di lingkungan sekitar kalian. Nah, demikian tadi pembahasan tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.